3B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktek dari mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran oleh dosen pengampu Neza Agustianita, SPD MPD. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus luas bangun datar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus dari trapesium. Di sini saya mempunyai contoh bangun trapesium sembarang, yang dimana bangun trapesium ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, seperti yang kita lihat, trapesium sembarang ini merupakan gabungan dari bangun datar. Yang pertama itu adalah persegi, dan yang kedua adalah segitiga. Di sini ada dua segitiga yang membangun sebuah trapesium seperti ini. Dari pembuktian, untuk mencari pembuktian rumus dari trapesium ini, maka kita harus memecah bangun datar tersebut agar mendapatkan rumus dari trapesium. Di sini saya telah memecah trapesium ini menjadi 3 buah bangun datar. Nah, yang pertama kita namain dulu dari sisi-sisi bangun datar tersebut. Yang pertama yaitu persegi, kita namai alasnya dengan T, tingginya dengan T, ini T, dan sisi satunya T. Nah, untuk bangun datar segitiga ini, kita namai alasnya dengan A dan tingginya dengan T yang merupakan tinggi dari persegi. Dan segitiga yang satunya kita namai alasnya dengan B dan tingginya merupakan tinggi dari persegi. Nah, luas trapesium sama dengan luas persegi ditambah dengan luas segitiga pertama ditambah dengan luas segitiga kedua. Yang pertama, luas persegi. Yang diketahui luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, atau karena di sini T, kita bisa buat T kuadrat ditambah dengan luas segitiga, yaitu yang pertama alas dikali dengan tinggi dibagi 2 ditambah luas segitiga kedua alas kali tinggi dibagi 2. Maka kita samakan penyebutnya, dapatkan 2T kuadrat per 2 ditambah A kali T per 2 ditambah B kali T per 2. Setelah itu kita sederhanakan atau kita buat menjadi sederhana, 2T ditambah A kali T ditambah B kali T per 2. Selanjutnya T nya kita pisahkan, jadi T dikali A ditambah B ditambah 2T per 2. Dan kita ketahui di sini A, B, dan T itu merupakan alas dari trapesium itu. Dan T yang satunya merupakan sisi teratas dari trapesium. Jadi A tambah B tambah T itu merupakan, bisa kita sebut dengan A, dan T bisa kita sebut dengan B per 2. Lalu kita dapatkan rumus trapesium adalah T dikali alas ditambah dengan B, yaitu sisi atas trapesium, per 2. Dari persegi. Yang pertama, saya menggunakan media pelajaran geobot. Nah, geobot di sini adalah hubungan dari satu satuan luas persegi. Nah, untuk mendapatkan luas dari persegi, saya mempunyai bangun persegi. Nah, di sini kita hitung. Pertama, kita dapat menghitung sisi dari persegi tersebut. Nah, di sini kita bisa hitung di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 satuan luas. Untuk mendapatkan 9 satuan luas tersebut, kita dapat mengkalikan antara sisi dengan sisi dari persegi. Nah, kita dapat lihat ini ada 1, 2, 3 dikalikan dengan sisi lainnya 1, 2, 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, atau dapat kita tuliskan luas persegi sama dengan
sisi dikali dengan sisi, maka kita dapatkan luas persegi sisi dikali dengan sisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama seperti kita mencari luas persegi. Namun, kenapa dikatakan persegi panjang? Karena dia memiliki panjang dan memiliki lebar. Nah, di sini kita mencari luasnya dengan menghitung satu satuan persegi dari persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada persegi panjang dengan 8 satuan persegi. Bagaimana cara mencarinya dengan lebih mudah adalah dengan mengkali sisi dari persegi panjang dengan sisi lainnya. 1, 2, 3, 4 dikali dengan lebar dari persegi panjang. 1, 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sama dengan 8 satuan persegi. Untuk mendapatkan rumus luas dari persegi panjang, kita dapat rumuskan luas dari persegi panjang sama dengan panjang dikali dengan lebar. Itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara mencari rumus dari luas persegi panjang, persegi, dan trapesium. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Apriani, NPM A1G0190039, Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus luas layang-layang, jajar genjang, dan segitiga. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa luas suatu bangun adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat tanpa bertumpuk bangun tersebut. Bangun datar yang pertama yang akan kita cari rumus luas bangunnya adalah layang-layang. Untuk menemukan rumus luas layang-layang dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Layang-layang terdiri dari dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Diagonal yang lebih panjang kita sebut dengan diagonal 1 dari sini sampai ke sini. Diagonal yang lebih pendek kita sebut dengan diagonal 2 dari sini sampai ke sini. Untuk menemukan rumus luas layang-layang dapat dilakukan dengan pemotongan dan pergeseran. Langkahnya adalah: pertama, potong layang-layang sepanjang diagonal 1 dari sini sampai ke sini. Kemudian setengah bagian layang-layang yang telah dipotong tadi dipotong lagi sepanjang setengah diagonal 2. Sehingga menghasilkan 3 bagian layang-layang. Kemudian kita susun bagian layang-layang tersebut. Putar segitiga kiri bawah sejauh 180 derajat searah jarum jam, lalu geser dan letakkan pada segitiga kiri atas. Selanjutnya, putar segitiga kanan bawah sejauh 180 derajat berlawanan jarum jam. Lalu letakkan pada sebelah kanan segitiga. Berdasarkan gambar ini, nampak bahwa potongan layang-layang berubah menjadi persegi panjang, yang panjangnya adalah diagonal 1 dan lebarnya adalah setengah diagonal 2. Sehingga kita menemukan rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 dikali setengah diagonal 2. Atau dituliskan menjadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Inilah rumus luas layang-layang: setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang kedua adalah menemukan rumus luas jajar genjang. Untuk menemukan rumus luas jajar genjang dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Jajar genjang terdiri dari 4 sisi. Sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Sisi bawah disebut sebagai sisi alas. Langkah pertama adalah lukis kedua garis tinggi sehingga memotong sudut-sudut tumpulnya. Lukis kedua garis tinggi yang pertama ini sehingga memotong sudut tumpulnya. Kemudian garis tinggi yang kedua adalah ini.
Lalu, potong jajar genjang tersebut menurut salah satu garis tingginya. Kita potong jajar genjang ini pada salah satu garis tingginya. Pemotongan jajar genjang akan menghasilkan bagian seperti ini. Kemudian, kita susun bagian ini membentuk persegi panjang. Bagian ini kita letakkan pada bagian kanan. Berdasarkan gambar ini, nampak bahwa potongan jajar genjang berubah menjadi persegi panjang, yang panjangnya adalah alas dan lebarnya adalah tinggi. Sehingga di sini kita menemukan bahwa rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Yang ketiga adalah menemukan rumus luas segitiga. Untuk menemukan rumus luas segitiga dapat menggunakan pendekatan luas jajar genjang. Yang pertama adalah lukis suatu segitiga yang mempunyai alas A dan tinggi T. Alas dan tinggi harus tegak lurus. Kemudian kita salin segitiga ini menjadi satu bagian lagi. Lalu kita letakkan potongan segitiga yang kedua sehingga kedua segitiga ini saling berhimpit pada sebuah sisi. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa penyusunan dua buah segitiga menghasilkan bangun datar jajar genjang. Kita ketahui bahwa rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi, sehingga rumus luas satu segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kenapa setengah? Karena jajar genjang itu terdiri dari dua buah segitiga. Luas satu segitiga berarti setengah alas dikali tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana menemukan rumus luas bangun datar, layang-layang, jajar genjang, dan segitiga. Kita ketahui bahwa rumus luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi, dan rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.